Wa kana radhiyallahu an qad jaza'al laila thalathata ajza. Dan Al-Imam Syafi'i selalu membagi malamnya thalathata ajza, 3 bagian. Kita bagi malam berapa bagian? 2, 3, sama kayak Imam Syafi'i. Makan, ngobrol, tidur. Imam Syafi'i membagi malamnya 3 bagian, sama seperti kita, alhamdulillah. Kita makan, ngobrol, gitu. Imam Syafi'i 3 bagian juga. Pertama, al-awwala yaktub, pertama untuk nulis ilmu, buka Al-Quran, mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Quran, buka hadis nabawiyah, mengambil hukum dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepertiganya. Ya, kalau misalkan malam itu 9 jam, berarti 3 jam seperti itu. Atau malam 12 jam, berarti 4 jam beliau lakukan untuk tulis. Mungkin sekarang ada yang mirip, nulis di handphone. Wa thulutsu tsaniyah yusolli, sepertiga yang kedua untuk sholat. Jadi kalau misalkan 4 jam tadi itu untuk nulis, 4 jamnya sholat, full sholat. Berapa rakaat yang didapatkan kalau 4 jam sholat? Wa thulutsu tsalitsah yanam, sepertiga terakhirnya baru untuk istirahat. Dan istirahatnya mungkin nggak tidur. Seperti yang diceritakan suatu ketika Imam Syafi'i ini nginep di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nginep di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ketika malam, selesai makan malam, Imam Syafi'i masuk kamar istirahat. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ini punya anak perempuan memperhatikan malam itu, memperhatikan Imam Syafi'i waktu malam itu istirahat atau nginep di tempatnya ayahnya, di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Paginya sang putri ini mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, ini Muhammad bin Idris yang katanya alim itu. Iya, kenapa? Aku tidak melihat dari dia kecuali 3 hal. Pertama, makannya banyak. Tak lihat waktu makan malam itu makannya banyak. Yang kedua, dia nggak sholat malam. Yang ketiga, sholat subuh bersama engkau tanpa wudhu. Dia keluar dari kamar langsung sholat. Itu aja. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya nanti tanyakan kepada Imam Syafi'i. Akhirnya setelah pagi Imam Syafi'i sudah selesai istirahat, ditanyakan sama Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Syafi'i, putriku semalam memperhatikanmu dan dia hanya mendapatkan 3 hal. Apa aja kata Imam Syafi'i? Pertama, katanya engkau makannya banyak. Kata Imam Syafi'i, ya memang sengaja aku makannya banyak sebab aku yakin engkau ini orang dermawan. Dan Nabi SAW mengatakan ta'amus sakhi dawa, makanannya orang dermawan itu sebaliknya ta'amul bakhil dak, makanannya orang pelit itu penyakit. Makanya kita milih-milih kalau makan itu. Aku yakin engkau itu dermawan, jadi aku makan banyak. Obat malah nggak mungkin jadi penyakit. Dan kita ini kalau makan tempatnya orang, niatnya yang banyak, niat untuk membahagiakan, niat makan bareng, niat kita husnudzon ini orang dermawan. Jadi dapat pahala, makan enak dapat pahala. Dan nggak ada bahayanya. Habib Hasan Baharun itu pernah suatu ketika ditensi, darahnya tinggi. Setelah tensi, beliau berangkat ke tempatnya almarhum Kiai Abdullah Faqih Langitan, masuk pondok pesantren Langitan. Sampai di sana dikasih jamuan makan, makanannya kambing, sate, dimakan sama Imam Hasan Baharun. Akhirnya yang ikut ngomong, ya Habib, engkau nanti darahnya tinggi. Kata Imam Hasan Baharun, man akala ta'ama mu'minin liyasurrohu lam yaburrohu. Barang siapa yang memakan makanannya orang beriman untuk membahagiakannya, tidak akan membahayakannya. Dan terbukti gak ada bahayanya, gak naik darahnya, gak jadi penyakit, bikin senang niatnya. Dan yang kedua, makan bareng itu gak dihisap. Makanya Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil itu beliau gak mau makan sendirian. Kalau makan cari orang dulu. Kalau orang sekarang kan kebalikan, mau makan cari sepi-sepi, gak ada yang ikut makan. Kalau makan
sama tamu, makan bareng gitu sama temen, itu enggak dihisab. Insya Allah sama keluarga pun demikian. Makanya aslafun solehun itu biasanya kalau makan rame-rame. Saya ingat kakek saya itu kalau makan nggak mau sendirian, kumpulkan semua anaknya, cucunya, suruh ikut makan. Dan kelihatan kekompakannya. Jangan makan sendiri-sendiri. Kadang satu ngaduk sana, satu ngaduk sini, ngobrol. Nah itu yang pertama, Imam Syafi'i makan banyak ada hujahnya, ada dalilnya, nggak sembarangan. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena enak ini makanannya, bukan karena geragas enggak. Tapi karena Imam Syafi'i punya hujah, punya dalil. Orang yang makan makanannya orang dermawan itu makanannya jadi Yang kedua ada Imam Syafi'i, aku sholat semalam tapi waktu sepertiga malam pertama. Yang ketiga aku wudhu. Karena Imam Syafi'i mengatakan aku nggak sholat karena aku sibuk dengan ilmu. Nggak terasa mengkaji Al-Quran, dia nggak pakai baca mengkajinya karena Al-Qurannya sudah dalam hati, di alam bawah sadar. Nah ilmu itu memang bukan ini ilmu ini. Al-ilmu la fis sudur, walakin bal fis sudur. Yang namanya ilmu itu bukan yang di kitab ini bukan ilmu. Maksudnya kalau seperti saya ini bacakan kitab terus jelaskan itu berarti bukan orang yang punya ilmu. Yang namanya punya ilmu itu kitabnya ditutup, dibaca dari awal sampai akhir nggak ada yang salah, itu namanya orang punya ilmu. Jadi kalau cuma kayak gini itu bukan punya ilmu. Kayak guru saya, Hifzan Baharun, Abu Yullah Hifzan Baharun mengatakan bukan orang alim, ente kosos, tukang cerita. Baca kitab ceritakan, itu kosos, tukang cerita. Apalagi yang modal terjemahan. Nah, Imam Syafi'i ilmu hadis Rasul yang jumlahnya ratusan ribu itu udah di hati, dan Al-Quran sudah di hati. Beliau tenggelam dalam hal itu sampai akhirnya tahu-tahu waktu subuh, dan ini lebih afdal daripada sholat, karena kalau sholat untuk dirinya sendiri, kalau ilmu untuk dirinya dan untuk orang banyak. Jadi nggak sholat Imam Syafi'i. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, aku nggak wudhu karena nggak tidur semalam itu, hanya berbaring sambil mengkaji ilmu, tahu-tahu sudah subuh, akhirnya langsung sholat. Itu kelihatannya kekurangan, ternyata semuanya adalah keistimewaan. Imam Syafi'i membagi malamnya itu 3 bagian. Pertama untuk menulis ilmu, yang kedua untuk sholat, yang ketiga untuk istirahat. Wa fi riwayatin wa ma kana yanamu minal laili illa yasira. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Imam Syafi'i itu tidak pernah tidur malam, dari waktu malam kecuali sebentar sekali tidurnya. Ketiduran. Karena ketiduran, bukan karena sengaja tidur. Orang sekarang nggak bisa tidur, bingungnya luar biasa. Udah tidur. Imam Syafi'i ketiduran, melek lagi, selesai. Enggak sakit. Lalu orang sekarang nggak tidur lagi karena dia yakinnya seperti itu. Nggak tidur, naik ini darahnya naik, ya naik beneran. Nggak tidur, panas nanti besok matanya panas beneran. Nggak tidur, lemes besok pusingnya pusing beneran, karena memang sudah punya keyakinan seperti itu. Manusia ini tergantung keyakinannya. Jadi manusia dia yang mengukir sejarahnya sendiri. Manusia mengukir sejarahnya sendiri. Mau jadi apa? Ya hatinya dia pengennya jadi apa? Dia mengatakan saya kalau nggak tidur sakit, ya nggak tidur jadi sakit. Kalau dia mengatakan saya kalau tidur sakit, ya tidur malah sakit. Pengennya melek. Tapi bukan melek terus remi. Bukan. Melek untuk ilmu, melek untuk kerjaan dan lain sebagainya. Melek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu